Nah, tadi udah sama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Kabar Bu. semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, karena mengingat adanya anjuran pemerintah tentang PSBB, maka pembelajaran kali ini kita lakukan secara jarak jauh ya. Baik, Siap, Bu. Bu. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Amin. Nah, Amin. sebelumnya, sebelum melakukan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin oleh ketua kelasnya. Ananda Uli. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu, berdoa sesuai agama masing-masing. Hai. Nah, sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Ajra Maulia, Hadir. Sarah Nurul Fadilah, Hadir. Adelia Fitria, Hadir. Ananda Uli, Hadir, Bu. Tia Febrianti. Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, karena pembelajaran jarak jauh, maka Ibu akan menampilkan PowerPoint di layar kalian. Sebentar ya, Ibu share screen dulu. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang barisan aritmatika. Nah, sebelumnya Ibu akan slide tahu terlebih dahulu ya. Nah, untuk indikator pencapaiannya itu pertama ada memahami konsep barisan aritmatika, lalu ada menentukan dan menghitung barisan aritmatika, yang ketiga ada menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan aritmatika. Nah, sebelum masuk ke materi hari ini, Ibu akan mereview ulang materi sebelumnya. Nah, di sini apakah ada yang ingat materi sebelumnya itu tentang apa? Silakan angkat tangannya, ada yang ingat tidak? Tentang definisi Definisi barisan dan barisan dan pola barisan bilangan. Ya, benar ya. Coba di sini sekarang, apa sih definisi dari barisan itu? bilangan yang boleh nggak? diurutkan. Bilangan yang berurutan. Sarah kurang tepat jawabannya. Ada yang bisa melengkapinya tidak? Bu. Ya, coba Azra. Oh, saya. Ya, Barisan merupakan bilangan-bilangan yang diurutkan dengan aturan tertentu. nah, iya ya, benar. Tuh. Azra, jadi barisan itu adalah setiap daftar urutan bilangan dari kiri ke kanan yang mengikuti pola tertentu, di mana setiap bilangan di barisan tersebut merupakan suku-suku dari barisannya. Nah, dari suku pertama sampai suku ke N itu bisa dituliskan dengan U1, U2, U3, sampai UN. Nah, berikutnya Ibu mempunyai contoh beberapa barisan. Adakah di sini bisa menentukan pola-pola dari barisan tersebut? Untuk yang nomor 1 coba. Ada barisan 2, 4, 6, dan 8. Adakah di sini yang bisa menentukan polanya? Coba, Adel. Polanya dikali 2 atau UN sama dengan 2N bukan, Bu? Ya, benar ya. Jadi polanya itu adalah UN sama dengan 2N. Nah, 2N. untuk yang nomor 2, barisan 1, 4, 9, dan 16. Adakah di sini yang bisa menjawab UN itu berapa? Coba Tia Hasil atau Sarah bisa? Angkatan, Bu. Atau hasil perpangkatan, Bu. Hasil perpangkatan ya. Ya benar ya apa yang dikatakan Sarah. Jadi untuk barisan 1, 4, 9, dan 16 itu merupakan hasil dari perpangkatan atau bisa juga dikatakan UN sama dengan N kuadrat. Nah untuk yang nomor 3 ada barisan 3, 4, 5, dan 6. Nah di sini polanya itu kira-kira apa ya? Coba ada yang bisa menjawab? Tia, bisa Tia? UN sama dengan N tambah 2, Bu. Nah, ada yang lain tidak jawabannya? Setuju nggak sama jawaban Tia? Setuju. Benar, Ya, Bu. benar ya apa yang dikatakan Tia. Jadi, pola barisannya itu adalah N+2. Karena di sini kan
suku pertamanya itu adalah angka 3. Jadi, untuk memulai kenapa N plus 2, jadinya 1 ditambah 2 sama dengan 3 ya. Nah, selanjutnya, Oh, iya, iya, iya. tujuan pembelajarannya itu, yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasikan sifat atau ciri dari barisan aritmatika secara tepat. Lalu selanjutnya, menentukan rumus umum suku ke N suatu barisan aritmatika dengan benar. Nah, yang ketiga, menghitung barisan aritmatika dengan benar. Dan yang keempat, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan aritmatika dengan benar. Nah, adapun manfaat dari pembelajaran hari ini, di sini ada gambar pertama ada speedometer, yang dimana manfaat dari barisan aritmatika ini tuh merupakan contohnya itu ada speedometer di kehidupan sehari-hari. Nah, lalu di sini ada gambar kedua itu ada penyusunan nomor rumah. Jadi pola penyusunan nomor rumah itu seperti pola barisan aritmatika. Jadi misalnya nih pola rumah nomor rumah di komplek-komplek kan biasanya disusunnya 100, lalu ada 102, lalu ada 104. Nah, pola-pola dari 100, 102 sampai 104 itu merupakan pola barisan aritmatika. Jadi di setiap kiri kanan rumah kalian itu pasti nomor rumahnya itu tidak berurutan ya. Dilompat-lompat gitu maksudnya nomornya. Lalu yang ketiga ada contohnya itu jeruk disusun seperti piramida. Nah, apabila kalian misalnya pergi ke pasar nih, misalnya melihat jeruk yang disusun secara piramida seperti ini, maka susunan tersebut itu mengikuti pola barisan aritmatika. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Bisa dipahami ya? Ya. Selanjutnya. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut. Adakah hal yang unik yang bisa diperhatikan atau yang nampak? Ada yang bisa menjawab? Perbedaan jumlah warnanya, Bu. Perbedaan jumlah warna, Bu. Nah, ya apa tuh bedanya? Ada yang bisa menjawab? Coba Azra. Yang hitam ada 1. Ya. Yang kuning ada 3. Ya. Yang merah ada 5. Ya. Yang hijau ada 7, yang ungu ada 9. Jadi setiap perbedaan warna itu memiliki beda 2. Nah, benar ya apa yang dikatakan Azra. Jadi, di sini ada hitamnya itu ada 1 buah. Lalu ada kuning 3 buah, merahnya 5 buah, hijaunya 7 buah, dan ungu 9 buah. Apabila kita susun angka-angkanya, maka dimulai dari 1, 3, 5, 7, 9. Yang dimana di situ mempunyai beda 2 setiap warnanya itu, dan mengikuti pola barisan aritmatika. Nah, sekarang, apa sih definisi dari barisan aritmatika dan bagaimana pola umum dari barisan aritmatikanya itu atau rumus umumnya? Nah, sekarang coba kalian bayangkan apabila kalian itu merupakan seorang penumpang taksi. Nah, lalu kalian itu harus membayar biaya buka pintu sebesar 15.000 dan argonya itu 5.000 per kilometer. Berapa ongkos taksi yang harus kalian bayar apabila telah menempuh jarak 5 kilometer? Lalu lebih jauh lagi 10 km, bahkan sampai 50 km. Apakah ada yang bisa menjawab? Coba ada yang bisa menjawab tidak pertanyaannya? Bagaimana cara menentukannya? Coba, Sarah. Kalau yang 5 km sama 10 km masih bisa dihitung manual. Contoh misalnya 5 km itu berarti harganya 40.000. Tapi kalau 50 km itu pasti banyak, Bu, datanya. Jadi angkanya makin susah dihitung. Iya, benar ya apa yang dikatakan Sarah. Jadi untuk yang 5 km dan 10 km ini kita masih bisa hitung manual. Nah, untuk yang 5 km tadi kan 40.000 ya jawabannya. Nah, kalau yang untuk 10 km kira-kira berapa jawabannya? 65.000. Harus dihitung dulu, Bu. Harus hitung dulu Salah ya. ya, Bu ya. Coba berapa kira-kira? Bu, setiap jarak, setiap Iya, coba Nanda Uli. Ya, Bu. Nih, Bu. Setiap bertambah jarak 1 km, Iya. ada ongkos taksinya, Bu. Jadi setelah menempuh jarak 10 km, harga taksinya menjadi 65.000, Bu. Iya, benar ya apa yang dikatakan Anda dan Uli. Jadi, untuk setiap jarak pada
taksi tersebut menambah 5.000 ya tambahannya. Jadi apabila setelah menempuh jarak 10 km, harga taksinya itu menjadi 65.000. Nah, kan tadi kan udah udah dijelaskan untuk 5 km sama 10 km. Apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Saya mau tanya, Bu. Iya, boleh, Sarah. Apakah selisih di antara suku yang berurutan dalam barisan aritmatika itu selalu positif? Nah, Kalau misalnya saya, ya, Cok, gimana? Kayaknya misalnya saya lagi di... Coba ada yang bisa Misalnya saya- menjawab tidak? Sarah? gimana? Sarah, bagaimana pertanyaannya? apakah selisih antara barisan aritmatika itu bilangannya harus positif gitu? Ya, Atau bisa nggak jadi ketika dalam satu barisan aritmatika menurun jadi minus, terus kemudian bertambah lagi jadi positif gitu? Itu termasuk barisan aritmatika juga atau enggak? iya. Ya, baik, ada yang bertanya. Coba di antara kalian ada yang bisa menjawab pertanyaannya Sarah tidak? Coba Kayaknya sih Nggak harus positif ya. ya, kenapa tuh nggak harus positif? Ada yang bisa menjelaskan? Coba Tia. Ada tahu Tia? Coba Azra. Ini kali ya, Bu, ya. Karena ciri khas barisan aritmatika itu selisih sukunya yang ketat. Jadi bisa positif, bisa juga negatif. Misal timer lampu lalu lintas tadi, anggap kan dari angka 56, 55, 54, 53, dan juga seterusnya. Barisan ini memiliki selisih kan, yaitu -1. Jadi menurut saya itu juga termasuk barisan aritmatika. Ya benar. Jadi apa yang dikatakan itu benar. Jadi selisih dari suatu barisan aritmatika itu tidak selalu positif, bisa juga negatif. Contohnya lampu lalu lintas tadi. Tepuk tangan untuk Azra. Yeay. Terus selanjutnya, kan tadi udah namanya sudah diketahui untuk yang 5 km sama yang 10 km. Nah, udah ditentukan kan caranya dengan cara menjumlahkan semuanya nih. Sekarang coba kalau yang 50 km, kira-kira kalau misalnya kita hitung satu persatu nih, mencacah satu persatu, dihitung satu-satu nih, bakalan kerepotan nggak kalian menghitungnya? repot, Bu. Repot, Bu. Ya, benar ya. Jadi untuk membahas permasalahan yang 50 km ini, jadi kita sekarang akan mendiskusikan dengan cara LKPD. Ibu nanti akan mengirimkan LKPD ke Google Classroom, lalu kalian diskusikan dengan kelompok kalian, dan selanjutnya nanti kalian akan presentasikan setiap kelompoknya ya. Ibu kasih waktu 15 menit untuk menjawab LKPD-nya. Silahkan. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Apakah sudah selesai? Udah, Bu. Sudah, Bu. Ya, selanjutnya kita akan membahas ya jawaban LKPD-nya. Setiap kelompok mempresentasikannya. Coba untuk yang soal pertama, bentar ya Ibu akan men-share screen terlebih dahulu soal LKPD-nya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah. Nah, di sini coba untuk yang beda barisan bilangan di atas. Bisa nggak kalian? Gimana nih caranya kalian menjawab soal ini? Coba Azra. Untuk beda barisannya itu 5.000 ya, Bu? Nah, bagaimana tuh menjawabnya Azra caranya? Karena suku kedua dikurangi dengan suku ke-1. Jadi yaitu 25.000 dikurangi 20.000. Nah, iya ya benar. Jadi apa yang dikatakan Azra itu benar.
Untuk beda barisannya itu 5.000. Caranya dengan mengurangi suku kedua dikurangi suku pertama, atau suku ketiga dikurangi suku kedua. 25.000 dikurangi 20.000, atau 30.000 dikurangi 25.000. Jadi hasilnya itu adalah 5.000 ya. Oke, Bu. Nah, selanjutnya ke pertanyaan kedua. Untuk suku keempat sama suku kelima itu berapa? Kira-kira? Ada yang bisa menjawab? Ini Coba Bu, Anda suku Uli, keempat. atau siapa? Sarah? Adel? Saya Bu. Ini coba Nanda Uli. Suku keempat dari barisan bilangan tersebut dan dilambangkan dengan U4 adalah 35.000 dengan cara suku ketiga ditambah 5.000. Ya. Lalu suku kelima dari barisan bilangan tersebut dan dilambangkan dengan U3 adalah 4.000. Dengan cara suku keempat ditambah 5.000 juga, Bu. Sehingga ongkos taksi setelah menempuh jarak 5 kilo adalah 40.000. Nah, ada yang berbeda tidak jawabannya dengan Anda Uli? Ada, Bu. Nggak ada, Bu. Nah, sekarang benar ya apa yang dikatakan Anda Uli. Jadi untuk suku keempatnya itu adalah 35.000 dan suku kelimanya itu adalah 40.000. Sehingga ongkos taksi setelah menempuh jarak 5 km itu adalah 40.000. Nah, sekarang soal selanjutnya. Jadi pengertian dari barisan aritmatika itu apa sih? Ada yang bisa menjawab? Aku, Ya, Bu. Adel Jadi silakan. barisan aritmatika adalah barisan yang didapat dengan menambahkan bilangan sebelumnya dengan angka yang sama. Apakah ada yang berbeda jawabannya? Kalau barisan yang memiliki pola yang tetap di antara suku yang berurutan, betul nggak, Bu? Nah, iya jawabannya dua-duanya benar ya. Jadi barisan aritmatika itu adalah suatu barisan yang memiliki selisih di antara suku yang berurutan itu selalu tetap atau selalu sama. Jadi dua-duanya benar ya. Nah, sekarang ke soal selanjutnya. Nah, dari dugaan sementara kalian untuk yang jarak 10 km itu bagaimana? Coba kelompoknya Sarah. 65.000 bukan, Bu? Nah, ya coba sekarang ada yang lain nggak jawabannya? Kelompoknya Adel? Sama. Kelompok saya juga 65.000, Bu. Nah, sekarang kalau yang 50 km, kalian menduga berapa? Coba kelompoknya Ananda Uli. 265.000 bukan sih, Bu? Ya, coba sekarang kelompoknya Azra berapa, Azra? Kalau kelompok saya 255.000, Bu. Nah, untuk melihat apakah dugaan sementara kalian bernilai benar atau benar salah, nanti kita lihat ya, kita bahas selanjutnya. Nah, sekarang ada soal nih, buat yang 10 km. Untuk menghitung 10 km ini, bagaimana caranya? Ada yang bisa? Coba kelompoknya Azra. Ya, Bu. Kalau kelompok saya, untuk mendapatkan biaya taksi setelah menempuh jarak 10 km dapat melengkapi di tabel ini. Jadi, 40 km itu 35, 5 km 40, Ya. 6 km 45, terus 7 km 50, 8 km 55, 9 km-nya 60, sama 10 km-nya 65. Jadi Adakah berdasar jawabannya? Jadi 10 Ya. km itu berapa? 65 ya? Ya. Nah, adakah jawaban yang berbeda dengan Azra? Enggak, Bu. Nah, benar ya. Jadi untuk yang 10 km ini, kita mencaca satu persatu. Maka jawabannya itu 65.000. Selanjutnya, untuk cara yang 50 km, bagaimana cara menghitungnya yang 50 km? Adakah yang bisa menjawab? Masuk ke pengolahan data ya. Coba Sarah.
Buat yang 50 km berarti awalnya kita harus identifikasi pola barisan dulu. Ya, Terus baru bikin rumus umumnya. Habis rumus umum didapat, maka substitusinya N sama dengan 50 sesuai dengan pertanyaan. ya. Nah, cara Mengidentifikasi polanya bagaimana, Sarah? Bisa dijelaskan? misalnya dalam pola barisan ongkostasi dalam ribu itu berarti 20, 25, 30, 35, dan seterusnya. Berarti 20 itu kita anggap sebagai U1 atau suku pertama. Benar. Berarti suku keduanya 25 itu didapat dari suku pertama ditambah 5. Nah, 5 itu tadi selang perbedaannya. Maksudnya, ya. Lanjutkan. Lalu, Kemudian U ketiga itu berarti 30 itu didapat dari 20 ditambah 10. ya. Sama dengan 20 ditambah 2,5. Ya. Terus untuk U keempat atau suku keempat itu 35 didapat dari 20 ditambah 15 sama dengan 20 ditambah 3,5. Ya. Untuk yang U50-nya jadi bagaimana, Sarah? U50-nya berarti 20 ditambah 49 dikali 5. Hasilnya 265. Lalu untuk UN-nya itu bagaimana di sininya? Berarti yang didapatkan UN sama dengan 20 ditambah N plus 1 dikali 5. Ya. Jadi, berapa? UN sama dengan 20 ditambah 5N dikurangi 5. Ya. UN sama dengan 5N plus 15. Nah, maka kita dapatkan kan rumus umum dari barisan aritmatikanya. Berapa rumus umumnya? Iya. Rumus umumnya UN sama dengan A plus N min 1 dikali B. Nah, iya benar ya apa yang dikatakan Sarah. Jadi yang pertama itu kita mengidentifikasi terlebih dahulu pola barisan aritmatikanya. Nah, setelah itu udah mengidentifikasi kan kita mengikuti nih langkah-langkah pola barisannya yang udah Ibu ini kan, yang udah Ibu tuliskan. Selanjutnya kalian dapat menentukan rumus umum dari pola barisannya. Nah, sekarang udah ketemu kan rumus umumnya itu adalah UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Apakah bisa dipahami? Sejauh ini bisa, Bu. Baik. Selanjutnya, sekarang kita sudah menemukan rumus UN-nya kan tadi, A plus N-1 dikali B. Nah, coba kalian substitusikan untuk yang jarak 10 km sama yang 50 km dengan menggunakan rumus yang tadi udah didapatkan. Bagaimana caranya? Ada yang bisa menjelaskan? Ananda Uli kali, Bu. Biar bangun tuh, Bu. Biar gak ngantuk ya, Bu ya. Iya, Bu, saya aja, Bu, yang jawab, Bu. Ya, Dengan menggunakan rumus aritmatika yang tadi, biaya taksi yang bisa dibayar dengan menempuh jarak 10 km sama dengan UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Ya. Nah, U10-nya itu berarti 20 ditambah 10 kurang 1 dikali 5, Bu. Ya. Nah, terus Mohon maaf ya, Bu. 20 rusak. 20 tambah 9 kali 5 sama dengan 65. Jadi taksi pada 10 km-nya itu 65.000, Bu. Terus biaya yang mesti dibayar itu pakai rumus yang tadi sama dengan U50. U50 sama dengan 20 ditambah 50 kurang 1 dikali 5. Ya. Hasilnya menjadi 265, Bu. Jadi dengan menempuh jarak 50 km, bayaran taksinya 265.000, Bu. Nah, iya. Benar ya apa yang dikatakan Ananda Uli. Jadi untuk rumus untuk harga ongkos yang 10 km itu kan 65.000 dan yang 50 km itu adalah 265.000 setelah dimasukkan dengan rumus UNA plus N-1 dikali B. Nah, tepuk tangan untuk Ananda Uli. Nah, sekarang Ibu akan menanyakan apakah dugaan kalian yang tadi sebelumnya itu terbukti benar atau tidak? Coba. Kalau untuk yang 10 km benar, Bu.
Kelompok Azra, coba kelompok yang lain. Dugaan kelompok saya salah, Bu. Salah 10 km. Yang 50 km dan Kenapa, 10 Bu? km Ananda Uli yang salah. Yang 50 km, Bu. Oh iya, tidak apa-apa ya jikalau masih ada yang salah untuk dugaan sementaranya, karena itu merupakan perkiraan awal kita saja. Nah, selanjutnya Ibu akan menyimpulkan dari pembelajaran hari ini. Sebentar ya, Ibu share screen PPT lagi. Jadi kesimpulannya itu, nah di sini Ibu mempunyai 3 kesimpulan. Yang pertama, jadi barisan aritmatika itu merupakan suatu barisan bilangan yang selisih di antara dua suku yang berurutan selalu sama atau tetap ya. Lalu yang kedua, untuk selisih suku yang berdekatan itu dinamakan dengan beda dan disimbolkan dengan rumus umum yaitu B sama dengan UN dikurangi UN-1. Lalu untuk rumus umum suku ke N barisan aritmatika itu adalah UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Keterangannya itu, UN itu adalah suku ke N. Lalu UN-1 itu adalah suku ke N-1, A itu adalah suku pertama, B itu beda atau selisih, dan N itu adalah banyaknya bilangan. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami semuanya? Bisa, Bu. Nah, baik. Sekarang, untuk mengambil nilai pengetahuan kalian, Ibu akan menayangkan soal kuis. Di sini kalian tidak boleh bekerja sama dan tidak boleh membuka buku ya anak-anak. Nanti, Ibu, aduh saya deg-degan, Bu. nanti jawabannya kalian upload ke Google Classroom ya. Classroom. Ya, Siap, Bu. Bu. Ya, Bu. Nah, apakah sudah siap semuanya? Siap, Bu. Ya, Bu. Sudah, Bu. Ibu akan menayangkan soal kuisnya. Nah, kalian dipersilahkan untuk menjawab 10 menit dari sekarang ya. Coba disilahkan dikerjakan. Apakah sudah selesai semuanya? Belum ya? Belum, Bu. Bentar lagi ya, Bu. Sudah, Bu. Udah, Bu. Selesai semuanya? Sudah diupload ke Google Classroom semua? Sudah, Udah, Bu. Ibu. Tunggu, Bu. Tunggu, Bu. Ya, boleh. Silakan. Dikit lagi. Ya. Tinggalin aja, Bu. Tinggalin. Ya, Kurangin aja, Bu, nilainya, Bu. 0. berisik Ananda Uli. Sudah, Bu. Sudah semua ya? Baik. Nah, sekarang kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan kepada kalian bisa dipahami semuanya ya. Nah, Terima kasih, Bu. tugas PR, kalian kerjakan latihan soal yang di modul pembelajaran telah Ibu kirimkan ke Google Classroom. Kemudian kalian foto jawabannya dan diupload ke Google Classroom ya. Nah, batas Baik, Bu. waktu pengirimannya itu sampai pertemuan selanjutnya. Jadi sebelum pertemuan selanjutnya itu kalian harus udah semuanya upload ke Google Classroom ya. Nah, untuk Baik, Bu. materi pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang deret aritmatika. Nah, sebaiknya kalian sudah membacanya materi yang seharusnya kalian dibaca ya. Jadinya pertemuan selanjutnya kalian udah harus tahu apa itu pengertian dari deret aritmatika, lalu rumus umumnya bagaimana. Nah, sekian
pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ibu telah sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih kembali, Bu. Bu.